Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Yuliani dengan NIM 21000171051. Dan saya Nurmalika Ilma dengan NIM 210017061. Di sini kami akan bermain roleplay tentang wawancara singkat mengenai karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Dalam roleplay ini saya berperan sebagai interviewer dan saya sebagai narasumber. Kalau boleh tahu, puncak perkembangan Islam terutama di bidang IPTEX terjadi pada masa apa sih? Jadi, puncak perkembangan Islam itu terutama di bidang IPTEX itu terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya masa Daulah Abbasiyah dalam pemerintahannya itu tuh menguasai dunia kurang lebih 700 tahun gitu. Apa saja sih kemajuan di bidang IPTEX pada saat itu? Nah, kemajuan IPTEX pada saat itu tuh yang pertama itu ada bidang kedokteran, ada di bagian ilmu pengetahuan, ada kimia, ada filsafat, bahkan ada matematika dan banyak lagi ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu. Nah, bahkan dibuktikannya lagi itu pada masa Harun ar-Rasyid itu didirikannya lembaga pendidikan yang dinamai dengan Baitul Hikmah. Faktor apa saja sih yang menyebabkan kemajuan IPTEX pada saat itu? Nah, faktor yang pertama itu ada agama Islam, yang mana terjadinya fanatisme yang kuat, yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pencapaian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua adalah pemerintah yang sangat mendorong sekali dengan adanya pengetahuan, yang mana nanti pemerintah itu akan mensubsidi untuk mendirikan perpustakaan, lembaga pendidikan, observatorium, seperti itu. Selain faktor kemajuan, ada nggak sih faktor kemunduran yang menyebabkan bidang IPTEX itu mundur pada saat itu? Nah, pasti ada. Jadi dulu pada masa jaya pasti ada masa kemunduran. Masa kemunduran ini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal sama faktor eksternal. Internalnya sendiri itu karena kita itu pada masa jaya, orang-orang udah merasa aku udah jaya, jadi mereka udah merasa tinggi dan akhirnya mereka tidak ada rasa rendah hati, akhirnya mereka sombong. Dan yang kedua, mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadi mereka itu sudah menikmati kejayaan, akhirnya mereka menjauh dari Allah. Nah, untuk selanjutnya, untuk faktor eksternalnya sendiri itu karena ada pengaruh barat, yang mana pada saat itu bangsa Arab itu merasa tersaingi, yang kemudian bangsa Arab itu karena mereka memiliki jiwa berpetualangan, akhirnya mereka menemukan benua-benua baru. Dan selanjutnya mereka juga beragama Nasrani, akhirnya terjadi fanatisme Nasrani yang menganggap bahwasanya kalau agama mereka itu juga bisa seperti agama Islam. Oh, kenapa bangsa Barat menemukan benua baru itu bisa menjadi faktor kemunduran Islam? Iya, itu tuh benar-benar jadi faktor banget karena bangsa Barat itu berjiwa berpetualang dan mereka itu kan menemukan benua baru untuk mempengaruhi road perdagangan ya, sehingga mereka tuh tidak melewati jalur yang dikuasai umat Islam, yaitu Syria dan Mesir, sehingga jalur ini tuh menjadi sepi dan mengakibatkan sumber pendapatan negeri itu menjadi sepi juga, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam kita nggak boleh yang namanya putus asa, mudah menyerah. Kita harus untuk selalu rendah hati, tidak boleh sombong, dan kita itu juga harus kembali lagi berpegang teguh kepada ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Maupun kita sukses apapun, karena kita juga udah pernah merasakan kejayaan, kita nggak boleh yang namanya sombong. Seperti itu. Mungkin cukup sekian roleplay yang dapat kami perankan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.